Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau bahas isu yang beredar di luar sana yang katanya Squid Game diambil dari kisah nyata karena ada bukti foto-foto yang beredar di luaran sana, guys. Sebenarnya bener apa enggak sih? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube dulu di Nonton Bareng Kla. Nah, akhirnya gue cari tahu lah karena foto ini rame banget di media sosial. Ada yang AI kok kalian bisa lihat mirip yang kayak ada bentuk dekor tempatnya mirip, tapi sebenarnya ini ada yang foto asli juga gitu. Setelah gue cari tahu ternyata gue lebih tertarik sama kisah di balik foto-foto tersebut. Sutradara dan penulis udah bilang kalau misalnya ini gak ada sangkut pautnya dan bukan terinspirasi dari kisah itu. Dan kisah ini sebenarnya adalah kisah nyata, guys. Kisah ini pas ternyata tilik punya tilik, foto-foto ini adalah foto-foto dokumentasi dari salah satu pelanggaran HAM terkeji di Korea, bahkan salah satu pelanggaran HAM terkeji di dunia gitu, guys. Gimana enggak 657 orang meninggal di tempat kejadian dan ditemukan 100 tulang belulang di luar area fasilitas setelah 2 tahun kejadian. Nama tempatnya adalah Brothers Home. Brothers Home itu sebenarnya camp interniran atau resminya fasilitas kesejahteraan kalau di sini Dinsos gitu, guys. Yang terletak di Busan, Korea Selatan pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Jadi kalau kita fotonya kan emang warna-warnanya warna tahun kayak gitu ya, guys. Nah, tempat ini adalah tempat yang menjadi saksi pelanggaran HAM terkeji di Korea, bahkan disebut sebagai Auschwitz Korea oleh berbagai media Korea. Ada 4.355 orang ditahan di tempat tersebut yang sebenarnya cuma muat 500 orang, guys. Dari situ aja kalian bisa bayangin jumlah korbannya segitu, yang ditahan segitu, dan tempatnya segimana besarnya. Kalian bisa bayangin seberapa seremnya itu gitu. Nah, awal mulanya itu seperti ini. Jadi Korea tuh kan merdekanya bareng Indonesia tahun 1945. Tapi kalau kita lihat sekarang, walaupun merdekanya bareng, tapi Korea lebih jauh lebih maju gitu. Karena pemerintahnya tuh mengejar ketertinggalan dan pengen jadi negara maju. Mereka tuh pengen rebranding Korea jadi negara yang kita lihat di drakor sekarang, guys. Bersih, keren, maju banget, kayak teknologinya segala macam. Jadi negara yang bahkan populer banget saat ini gitu kan. Nah, semua itu tuh emang kayak ambisi orang-orang Korea untuk ngejar brand citra image itu gitu. Di tahun 1960-an tuh ada seorang militer namanya Park Chung Hee memulai upaya untuk membersihkan masyarakat dari mereka yang dipandang sebagai simbol kemiskinan dan kekacauan kota. Mereka tuh disebut sebagai noda negara. Jadi mereka tuh pengen bikin Korea terlihat bersih. Kalau kita lihat di jalanan tuh nggak ada gelandangan gitu. Jadi semua gelandangan, tunawisma, anak yatim tuh diambilin, dimasukin ke dinas sosial. Tampak baik ya, guys, dimasukin ke dinas sosial yang katanya di situ tuh ada pelatihan skill gitu. Kalau kita pikir, oh dinas sosial diurus saya nih orang-orang dapat di jalanan. Tapi walaupun tujuannya tuh kayak mereka dianggap noda negara. Itu yang bikin sedih sih disebut noda negara. Di kota-kota besar tuh diambilin gitu. Terus gitu, akhirnya tuh tambah parah, tambah banyak yang kayak gitu tuh karena Korea menjadi tuan rumah Asian Games dan Olimpiade. Akhirnya tambah banyak yang diambilin. Sebenarnya dalam undang-undang itu tuh ditulis kalau misalkan mau ngambil tuh izin keluarganya kalau dia punya keluarga. Tapi banyak aturan-aturan yang dilanggar karena mungkin ngejar target supaya cepet dan supaya cepet bersih gitu. Akhirnya main ambil aja anak-anak yang di jalanan dari perhatian orang tuanya langsung diambil. Nggak tahu itu anak punya orang tua apa enggak gitu. Bener langsung diambil dan dimasukin ke fasilitas-fasilitas dinas sosial, dan salah satunya adalah Brothers Home ini yang terbesar di antara 36 fasilitas penahanan yang ada. Pertama kali didirikan pada tahun 20 Juli 1960 di Gamandong, Busan. Sebenarnya Brothers Home ini tuh adalah panti asuhan sebenarnya dengan nama Brothers Orphanage gitu. Nah, sampai akhirnya di tahun 70-an tuh jadi tempat akomodasi bagi gelandangan umum. Nah, apa yang salah dengan Brothers Home ini? Nah, akhirnya tuh awalnya tuh tampak baik-baik saja kan, sampai ada satu orang yang melapor bikin petisi kalau misalkan ke pemerintah suruh minta tolong dong investigasi karena saudara saya korban Brothers Home. Korban apa gitu? Bukannya ditampung, dikasih makan, dikasih pelatihan, kan orang-orang mikirnya ya seperti itu. Sampai akhirnya si Kang ini tuh malah jadi ditahan. Kita tahulah akhirnya yang yang menang tuh yang berkuasa, yang punya uang, dan yang punya kuasa akhirnya menang. Sekarang ini ditahan. Akhirnya tahun 1986 kejadian si Kang pelapor itu 1982. Di tahun 1986 ada satu jaksa namanya Kim Yong Won dari kantor Kejaksaan Distrik Ulsan dengar rumor kalau misalkan ada orang katanya yang dari pemburu lokal lah lihat orang disiksa, sekelompok orang buruh lagi nebangin pohon disiksa,
Jadi kalau misalkan kayak zaman dulu lah, budak-budak kalau misalkan mereka berhenti kerja dipukulin pakai pemukul golf gitu. Pemukul kasti gitu, dipukul, disiksa gitu, suruh kerja paksa gitu. Dan pemandangan itu untuk zaman tersebut kan sesuatu yang luar biasa gila gitu. Akhirnya dicari tahu lah, diselidiki, terus akhirnya didatengin bengkelnya, diselidiki dan diwawancara 100 orang yang kerja di bengkel itu. Ternyata benar kalau misalkan si direkturnya Kim Park In Gun ini yang jadi direktur Brothers Home telah melakukan penyiksaan kepada para tawanan tersebut. Lah, bukannya ini tuh tempat untuk penampungan sosial ya, kasih skill buat orang-orang, ngasih makan, diurusin gitu, orang-orang yang nggak punya rumah, dikasih rumah gitu. Ternyata jadi tempat penyiksaan. Jadi kalau gue simpulin tuh si Park ini tuh punya, jadi dia tuh malah pada ditemuin ya di tempat kantornya tuh uang sebanyak 2 miliar won atau 10,6 juta US dollar ditemuin di kantor tersebut. Jadi dianggap kalau misalkan diperkirakan gitu, misalkan kan dinas sosial tuh dapat uang dari pemerintah, uangnya sama dia diambil, dipakai buat kepentingan dia sendiri gitu. Terus udah gitu dia tuh orang yang berkuasa, jadi susah banget ditangkapin saat itu. Nah udah gitu tuh orang-orang ini tuh ternyata sama dia dipilihin buat kerja paksa, buat bikin barang-barang kayak misalkan payung, bolpen, buru-buru pabrik gitu, yang sama dia ntar dijual dia buat bisnis dia, jadi pekerja paksa yang katanya nggak dibayar, bahkan dibayar pun setengahnya, bahkan nggak dibayar gitu, disiksa parah gitu. Nah akhirnya diselidikin lagi terus pada akhirnya ada satu partai Demokrat baru kemudian melakukan penyelidikan independen, jadi penyelidikan secara sendirilah gitu terhadap Brothers Home ini. Partai tersebut menerbitkan laporan pertamanya mengenai penyelidikan tersebut pada tanggal 4 Februari 1987. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa dari 3.975 tawanan yang berada di pusat tersebut pada tahun 1986, 3.117 diantaranya dibawa oleh polisi dan 258 orang pejabat lainnya dibawa oleh 258 orang lainnya dibawa oleh pejabat daerah. Nah, akhirnya dari tahun 2022 hingga 2004, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korea Selatan melakukan serangkaian 3 penyelidikan terhadap insiden tersebut. Akhirnya keluar tuh apa aja. Yang pertama tuh pemukulan dan penyiksaan. Jadi penyelidikan selanjutnya terhadap insiden tersebut mengungkapkan bahwa para narapidana di Brothers Home menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Jadi diambil secara paksa tanpa izin, benar-benar kayak ngacak aja. Padahal kan yang disuruh tuh orang yang nggak punya rumah, benar nggak punya rumah gitu, house yang diambilin. Tapi ini orang yang diambil aja yang terlihat kayak penculikan massal gitu ya guys, penculikan massal menurut gue. Nah pusat tersebut dikelola dengan rantai komando seperti militer guys, jadi mereka bikin sistem kayak militer. Jadi dipilih pemimpin buat jagain, buat apa namanya ngurusin ini semua, atau pakai sistem militer gitu. Jadi dipilih orang untuk jadi pemimpinnya, terus dibagi-bagi jadi kayak pelatihan-pelatihan gitulah. 120 tunawisma yang ini yang yatim ada pemimpinnya. Terus kalau misalkan satu orang salah, semua dihukum gitu, disiksa. Jadi benar-benar keras banget lah gitu. Penyiksaannya tuh penyiksaan yang meluas jadi hal yang umum di sana. Narapidana seringkali dipaksa untuk mempertahankan postur yang menyakitkan dan melelahkan untuk waktu yang lama. Dipukuli sampai mereka, kalau misalnya mereka gagal gitu, gagal buat diem gerak dikit dipukul. Benar-benar separah itu lah, ya benar-benar dibikin strict banget, bangun pagi segala macam, benar-benar kayak di militer gitu. Bahkan lebih parah dari militer. Udah gitu, pada tahun 2020, Kukmin Ilbo melaporkan laporan dari seorang mantan tawanan tersebut yang mengklaim kalau misalkan Direktur Park sendiri juga nyimpen borgol pentungan di kantornya. Terus kalau misalkan dia mendengar rumor bahwa sekitar 40 hingga 50 tawanan di Brothers tersebut tuh dibunuh langsung sama si direkturnya. Jadi kesel kalau misalnya ngelanggar terlalu parah sama dia dibunuh langsung gitu. Benar-benar parah banget. Nah, anak-anak dan remaja di Brothers sering menjadi korban kekerasan seksual oleh petugas peleton. Sejumlah kecil korban yang diberi label Tongti menjadi korban utama kekerasan homoseksual. Jadi nggak cuma cewek, tapi anak-anak cowok juga jadi kekerasan homoseksual di Brothers ini. Kalian bayangin, ngeri banget. Jadi kekerasan, pelecehan seksual terjadi di situ. Berbagai kesaksian melaporkan bahwa Brothers Home memberi makan narapidananya dengan antipsikotik sebagai bentuk pengkangan kimiawi. Jadi dikasih obat-obatan supaya mereka kecanduan, supaya mereka nurut gitu. Dikasih reward segala macem. Dan laporan investigasi Partai Demokrat terbaru memperkirakan bahwa berdasarkan catatan dari pusat tersebut,
Total 513 orang meninggal di dalam Brothers dari tanggal 5 Juli hingga 7 Januari 1987. 5 Juli 1975 hingga 7 Januari 1987. Pada tahun 2014 ditemukan tambahan 38 orang korban meninggal di pusat tersebut. Jadi terus aja nambah-nambah, pasti cari tahu. Ternyata jumlah korban mencapai, tadi gue bilang di awal, 657 orang meninggal. Jenazahnya tuh dan yang dikubur secara rahasia, dikremasi diam-diam, bahkan dijual ke rumah sakit untuk diambil organnya. Jadi benar-benar kayak Squid Game, orang mati di situ nggak tahu kemana, dikremasi, dibuang, diambil organnya. Orang-orang jadi hilang jejaknya gitulah. Lalu pelanggan berikutnya adalah adopsi dan perdagangan manusia. Nah, dari pertengahan hingga akhir abad ke-20, sekitar 200.000 anak Korea Selatan, kebanyakan anak perempuan, dikirim ke luar negeri untuk diadopsi. Sekarang diyakini bahwa mereka merupakan populasi adopsi diaspora terbesar di dunia. Sebuah investigasi menyatakan kalau misalkan beberapa anak tersebut tuh diambil dari Brothers, dan udah ketika diinvestigasi ternyata anak-anak itu bukan anak yang piatu guys, jadi anak-anak yang diculik di jalanan. Kayak tadi gue bilang, nggak ada pengawasan orang tua, diculik, dianggapnya nggak punya orang tua, dibikin surat palsu terus dijual ke luar negeri. Ya kata halusnya adopsi, tapi kan orang-orang yang bule-bule ini yang adopsi itu bayar gitu ke yayasan ini, kayak gitulah guys. Jadi kayak human trafficking ya terjadi di Brothers ini. Ada kesaksian juga, tadi gue baca ada satu kesaksian, jadi dia tuh baru ketemu, akhirnya reuni lagi sama keluarganya. Dia lagi di bukan gelandangan guys, orang biasa di stasiun, lagi di stasiun diculik, dimasukin ke yayasan tersebut. Jadi benar-benar random banget. Awalnya kan tujuannya yang diculik tuh gelandang-gelandangan, ternyata setelah diselidiki lagi, terus wawancara sama korban, ternyata banyak yang bilang, gue punya keluarga diambil tiba-tiba di jalanan, diem-diem, nggak ketahuan, terus disuruh kerja paksa, dipukulin segala macam, sampai akhirnya dibebasin, terus ketemu lagi sama orang-orang ini. Terus pas lagi udah terungkap itu ya guys, banyak orang yang udah sekarat dilarikan ke rumah sakit, banyak yang selamat juga karena udah menderita siksaan yang cukup berat di badannya selama beberapa tahun, dan banyak yang kena mental, udah pasti ini mentalnya udah banyak yang rusak banget sama kejadian sini. Ya banyak juga yang selamat, cuman ya itu pasti mentalnya terganggu guys. Jadi akhirnya banyak yang, untungnya banyak yang reunian, jadi banyak yang keluarganya melaporkan kehilangan anaknya yang nggak tahu kemana, sampai akhirnya dinyatakan meninggal karena nggak ketemu sudah puluhan tahun. Ternyata setelah belasan tahun ternyata salah satu korban penculikan si Brothers Song ini. Bener-bener ngeri banget. Ada beberapa yang emang mirip sama Squid Game, dimana seragamnya mirip, tempatnya mirip, orang dikasih disuruh kayak berjuang untuk mempertahankan nyawanya guys gitu. Jadi salah dikit mati gitu, kasarnya seperti itu. Makanya banyak yang bilang, ih ini kayaknya Squid Game terinspirasi dari kisah ini. Padahal sebenarnya mungkin bukan, tapi karena Squid Game keluar lagi lah kasus ini ke publik gitu. Dan akhirnya rame lagi guys di media sosial. Bener-bener ini gue pas baca, oh my god, ternyata ada kejadian seperti ini di Korea. Makanya kalau misalnya kita nonton drakor-drakor kan kayaknya aduh enak banget ya di Korea, bersih banget gitu jalanannya, kayak maju banget, kayak kok nggak ada orang yang miskin seperti di luar negeri sana gitu. Ternyata pernah ada kasus seperti ini, pembersihan yang dianggap sebagai noda negara. Luar biasa banget sih, kayak aduh luar biasa ngeri gitu ya. Dan akhirnya peraturan ini tuh disalahgunakan jadi buat tempat nyulik orang seenaknya, jadi pekerja paksa gitu guys. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Kalau menurut kalian bener nggak sih penulisnya terinspirasi dari salah satu kejadian ini? Sebelumnya kalau misalnya ada salah-salah kata, sorry. Thank you yang udah nonton. See you di konten berikutnya. Bye.